Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Nanti ada teman-teman kalian, ada salah satu teman kalian yang memimpin doa. Dipersilahkan. Kita duduk siap, gerak. Mari teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kesejahteraan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan duduk, istirahat di depan. Gerak. Siap, terima kasih. Terima kasih untuk teman yang kita pimpin. Biar agak semangat dan fokus, kita ada sedikit ya. Semangat lagi. Apa kabar? Sebarkan kebaikan. Oke. Baik semua ya. Kamu semalam tidur jam berapa nak? Jam 9 ya. Jadi hari ini fokus belajar ya. Jangan tuh ya. Yang lainnya juga ya. Oke. Setelah ini saya mau mengecek kehadiran kalian. Jadi nanti namanya yang saya panggil dijawab ya. Ardian Agus Jaya Saputra, Ahmad Fauzan, Andre Aftian, Christopher Rolando Natai, Dava Yonandra, John Patri, Martinus Patrick, Muhammad Kawir, Ridho Dias Sara, Rio Merika Putra, Revalino Fabianto, Wayat Prayoga Wijaya. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Oke. Selanjutnya saya akan menampilkan beberapa gambar yang berkaitan dengan aktivitas pengukurannya sehari-hari ya, pengukuran sehari-hari. Jadi kalian semua lihat di layar proyektor nanti apa saja yang saya tampilkan. Nah ini nak ya, teman-teman mungkin sudah biasa dalam pengukuran sehari-hari. Mungkin kalian di rumah atau di lingkungan rumah atau ketika teman-teman main itu melihat pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya. Di situ ada gambar pom bensin, ya, pom bensin. Apakah kalian pernah mengisi bahan bakar di sini? Atau ada yang belum pernah ke tempat pom bensin ini? Tidak mungkin ya. Setiap ada kendaraan pasti kita pernah sudah mengisi di
pompa bensin atau di pom bensin ya. Atau jangan-jangan setiap isi bahan bakar sepeda motor kalian di eceran ya. Pasti ada juga ya sekali-kali ya gitu. Nah, terus selanjutnya ada timbangan bayi. Nah, di sini sudah pernah melihat ketika mungkin adik kita atau ada anak kecil atau bayi yang mungkin aktivitasnya kegiatan posyandu ya, atau jangan-jangan kalian sudah langsung besar seperti ini? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Jadi mungkin kalian juga mengalami ini ketika kalian bayi ya. Nah, di sini ada timbangan bayi. Jadi apa yang ditimbang? Berat bayinya berapa kilo ya. Lanjut. Di situ juga ada gambar menimbang sayur pada jual beli di pasar. Kalau ini mungkin saya rasa juga kalian nggak terlalu istilahnya nggak mungkin kalian bisa atau nggak pernah melihat timbangan ini ya. Bisa juga ini adanya di warung, di pasar, atau di tempat-tempat yang memerlukan timbangan seperti ini. Selanjutnya, nah ini membaca jam. Di situ ada saya tampilkan jam tangan. Nanti juga di situ kalian lihat di rumah atau di mana itu ada mungkin jam dinding ya. Jadi ini untuk mengukur waktu, untuk mengukur waktu ya. Jadi inilah ada 4 atau beberapa macam pengukuran dalam kehidupan sehari-hari ya. Setelah melihat ini atau mengamati gambar yang sudah Pak tampilkan, ada beberapa itu kalian berikan contoh yang lain di selain di gambar itu pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang memberikan contoh, silakan. Oke, pakai mic ya biar lebih jelas ya. Alat ukur yaitu termometer untuk mengukur suhu, Pak. Untuk mengukur suhu. Nah, Ditahan dulu ya teman-teman. Ada lagi yang mau boleh silakan. Pakai mic ya biar lebih jelas suaranya ya. sedikit Boleh bantu sedikit sini. Speedometer Pak. kilometer Untuk mengukur kelajuan atau kecepatan. Oke. Ditahan dulu lagi, sekali lagi, Pak minta 1 kali lagi. Oke, maju. Ya, ini nanti dulu ya, kasih kesempatan dulu ya. Kita kasih ke tempat tinggal dulu. Silakan. Ampermeter, Pak. Ampermeter untuk mengukur kewajaran listrik. Oke. Terima kasih untuk yang sudah berani memberikan jawaban. Kasih aplaus untuk teman-temannya. Teman-teman, untuk jawaban teman-teman kalian nanti, jadi Pak belum bisa menjawab itu benar atau salah, tapi nanti kita lihat untuk materi yang selanjutnya. Nanti saya tampilkan itu. Yang disebutkan teman-teman nanti di situ ada jawabannya, ya. Oke? Ini saya hilangkan dulu. Kita masuk ke materi berikutnya. Bentar, lagi menunggu lagi. Nah ini ya. Jadi hari ini kita masuk ke materi pengukuran dan angka penting ya. Nah di situ sebelum masuk pengukuran di sini, pelajaran yang minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya atau sesudahnya ya, kita harus mengetahui dulu besaran pokok dan besaran satuan ya. Itu sudah kita pelajari yang minggu yang lalu ya, pertemuan kemarin. Nah ini kita hari ini masuk ke pengukuran dan angka penting. Kita lihat dulu.
Di situ apa yang dimaksud dengan pengukuran? Nah, di situ ya. Jadi saya harapkan teman-teman sambil mengamati, sambil memperhatikan PPT di depan atau di proyektor di depan yang saya tampilkan, nanti dicatat poin-poin apa yang penting nantinya, ya. Karena tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian bisa menggunakan alat ukur. Ya, yang kedua, kalian bisa memahami dan melakukan pengukuran. Berikutnya, kalian teman-teman bisa membaca hasil pengukuran tersebut. Ya, jadi hari ini kita mau menggunakan alat ukur atau kegiatan kita nanti pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer. Seperti ya. Apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Kita lihat. Nah, teman-teman lihat di depan, kelihatan nggak? Pak nutup ya, sudah samping nggak apa-apa ya? Saya samping ya, di sini ya. Dalam melakukan pengukuran, selalu dimungkinkan terjadi kesalahan. Oleh karena itu, kita harus menyertakan angka-angka kesalahan agar kita dapat memberikan penilaian wajar dari hasil pengukuran. Jelas bahwa hasil pengukuran yang dilakukan tidak dapat diharapkan tepat sama dengan hasil teori. Itu kalian harus perhatikan. Namun ada pada suatu jangkauan nilai. Sini, kalian perhatikan. Selanjutnya, dengan X menyatakan nilai terbaik sebagai nilai yang benar dan AX menyatakan kesalahan hasil pengukuran yang disebabkan keterbatasan alat, ketidakcermatan, perbedaan waktu pengukuran, dan sebagainya. Dengan menyertakan kesalahan atau batas toleransi terhadap suatu nilai yang kita anggap benar, kita dapat mempertanggungjawabkan hasil pengukuran. Selanjutnya, di sini ada alat ukur besaran pokok. Nah, di sini ada tabelnya. Jadi besaran pokok, bentar. Besaran pokok di sini sudah beberapa jenisnya di sini dan ini alat ukurnya. Ya, awal tadi sudah saya bilang teman-teman, kalau ada poin-poin yang kalian anggap penting dan mungkin harus diingat dan dipelajari ke depan, jadi teman-teman mencatat sendiri di catatan kalian di buku tulis ya. Panjang, alat ukurnya misal jangka sorong mikrometer 10, masa neraca atau timbangan, waktu, stopwatch, suhu termometer, uap arus listrik ampermeter, jumlah molekul tidak diukur secara langsung, intensitas cahaya light meter. Untuk mengetahui jumlah zat terlebih dahulu, diukur massa zat tersebut. Selengkapnya dapat Anda pelajari pada bidang studi kimia. Next, misal digunakan untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas penelitian. Oke teman-teman, ada yang belum pernah melihat misal? Tidak ya, pasti dari SD, mungkin dari TK atau PAUD sudah mengenal yang namanya misal. Lanjut, nah ini jangka sorong yang kita pelajari hari ini. Jangka sorong digunakan untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitian 0,05 mm.
Selanjutnya micrometer screw yang digunakan untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitian 0,01 mm. Ya, ini gambarnya. Nah ya, lanjut. Neraca digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Nanti jawaban teman-teman yang tadi itu nanti ada di sini. Jadi benar apa salahnya kita lihat di sini ya. Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu mempunyai batas ketelitian 0,01 detik. Termometer digunakan untuk mengukur suhu. Ampermeter, tadi ada yang menjawab ini ya, ampermeter ya. Jadi untuk digunakan untuk mengukur kuat arus listrik ya. Selanjutnya alat ukur besaran turunan. Speedometer. Tadi ada juga teman-teman yang jawab ya, speedometer ya, untuk mengukur kelajuan. Jadi jawaban teman kalian tadi benar atau salah? Benar ya, kasih aplaus dulu. Oke, terima kasih. Selanjutnya dinamometer digunakan untuk mengukur besarnya gaya. Hidrometer digunakan untuk mengukur kelembapan udara. Selanjutnya lagi ohmmeter dan voltmeter digunakan untuk mengukur tahanan hambatan listrik. Voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Ohmmeter dan voltmeter dan ampermeter bisa digunakan multimeter ya. Barometer digunakan untuk mengukur tekanan udara luar. Hidrometer digunakan untuk mengukur berat jenis larutan. Kalian sudah nggak menggunakan hidrometer? Sudah ya. Jadi untuk mengukur jenis larutan ya. Nggak kelihatan ya? Bapak di sini dulu samping ya. Takutnya nanti ya ngomong, jangan takut ngomong, jangan tegang ya. Oke. Manometer digunakan untuk mengukur tekanan udara tertutup. Kalorimeter digunakan untuk mengukur besarnya kalori jenis zat. Kesalahan pengukuran. Besaran fisika tidak dapat diukur secara pasti ya, secara pasti dengan setiap alat ukur. Hasil pengukuran selalu mempunyai derajat ketidakpastian. Selanjutnya, kesalahan pengukuran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Oke, lanjut. Oh ya, dari awal sampai detik ini, apakah Bapak kecepatan, kelambatan, atau pas untuk menjelaskan materi ini? Pas ya? Nah, jadi kecepatan dan kelambatan ya, pas ya. Terima kasih. Selanjutnya ini sudah Pak sampai dengan pertama awal tadi, pengukuran dalam kehidupan sehari-hari ya. Di situ ada konversi, timbangan bayi, menimbang sayuran, membaca jam. Nah, di sini kesalahan sistematisnya. Yang pertama, kesalahan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan atau sebab-sebabnya dapat diidentifikasi dari secara fisik dan dieliminasi. Yang kedua, kesalahan sistematis akan menghasilkan setiap bacaan yang diambil menjadi
salah dalam satu arah. Ya, yang berikutnya sumber kesalahan sistematis antara lain kesalahan alat, ini ya, kesalahan alat, kesalahan pengamatan, kesalahan lingkungan, dan kesalahan teoritis. Ya, lanjut. Nah, ini kesalahan acak yang berikutnya. Kesalahan acak menghasilkan hamburan data di sekitar nilai-nilai rata. Data mempunyai kesempatan yang sama menjadi positif atau negatif. Sumber kesalahan acak sering tidak dapat diidentifikasi. Kesalahan acak sering dapat dikuantifikasi melalui analisis statistik, sehingga efek kesalahan acak terhadap kesalahan atau hukum fisika dapat ditentukan. Ya, lanjut. Kesalahan acak dihasilkan dari ketidakmampuan pengamat untuk mengulangi pengukuran secara presisi. Ada metode statistik baku untuk mengatasi kesalahan acak. Hal ini dapat memberikan keseimbangan baku untuk serangkaian bacaan, tetapi ketika jumlah bacaan tidak terlalu besar, maka metode ini jadi bermanfaat untuk mendapatkan nilai pendekatan dari kesalahan tanpa melakukan analisis statistik formal, yaitu perbedaan mutlak antar nilai individual dan nilai rata-rata. Ya, ini ya. Nah, di sini istilah dalam pengukuran. Yang pertama, ketelitian. Ketelitian adalah suatu ukuran yang menyatakan tingkat pendekatan dari nilai yang diukur terhadap nilai besar, nilai benar x0. Yang kedua, kepekaan, ya. Teman-teman harus punya yang pertama ketelitiannya, yang kedua kepekaan. Ukuran minimal yang masih dapat dikenal oleh instrumen atau alat ukur itu sendiri, ya. Yang berikutnya, teman-teman harus mempunyai ketepatan atau akurasinya. Adalah suatu ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sama dengan memberikan suatu nilai tertentu pada besaran fisis. Ketepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan perbedaan hasil-hasil pengukuran pada pengukuran berulang. Ya, lanjut. Nah, ini ya, akurasi ketelitian hasil pengukuran. Pengukuran yang akurat merupakan bagian penting dari fisika. Walaupun demikian, tidak ada pengukuran yang benar-benar tepat. Ada ketidakpastian yang berhubungan dengan setiap pengukuran. Ketidakpastian muncul dari sumber yang berbeda. Di antaranya yang paling penting selain kesalahan adalah keterbatasan ketepatan setiap alat pengukur dan ketidakmampuan membaca sebuah alat ukur di luar batas bagian kecil yang ditunjukkan. Misalnya Anda atau teman-teman memakai sebuah penggaris sentimeter untuk mengukur lebar sebuah papan. Hasilnya dapat dipastikan akurat sampai 0,1 cm, ya, yaitu bagian terkecil pada penggaris tersebut. Alasannya adalah sulit untuk memastikan suatu nilai di antara garis pembagi terkecil tersebut dan penggaris itu sendiri. Mungkin tidak dibuat atau dikalibrasi sampai ketepatan yang lebih baik dari ini, ya. Lanjut. Nah, itu ya. Ketika menyatakan hasil pengukuran, penting juga untuk menyatakan ketepatan atau perkiraan ketidakpastian, ya. Nah, di sini ada gambar jangka sorong dan nama bagiannya jangka sorong, ya. Untuk gambar ini mungkin tidak 100% dengan alat ukurnya yang asli atau realnya, tapi ini sudah mewakili, ya. Di situ ada rahang dalam, ya. Yang berikutnya ada rahang luar, baut
pengunci. Skala utama, yang ini ya skala utama ya. Di selanjutnya ada skala utama, berarti yang ini. Nah, yang ada angka-angkanya ini skala utama. Dan terakhir tangkai kedalaman, yang ini ya. Lanjut berikutnya, fungsi atau kegunaannya. Rahang dalam. Rahang dalam adalah bagian rahang terdiri dari rahang geser serta rahang tetap. Bagian rahang dalam ini digunakan untuk mengukur bagian-bagian dalam, seperti misalnya untuk mengukur diameter pipa yang berhubungan diameter luar lain. Ya. Rahang luar adalah bagian yang terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Namun yang membedakan adalah rahang luar digunakan untuk mengukur diameter luar. Ya, kalau rahang dalam berarti untuk mengukur diameter dalam pipa, misalnya. Ya. Kalau untuk rahang luar berarti untuk mengukur diameter luar. Misalnya seperti diameter, panjang, tebal, dan lebar dari benda kerja. Tangkai ukur kedalaman. Sesuai dengan namanya, tangkai ukur kedalaman berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang dari suatu benda. Ya, skala utama adalah skala yang berfungsi untuk menjelaskan hasil ukuran utamanya yang dinyatakan dengan satuan sentimeter atau inci. Jadi pada dasarnya adalah ukuran utama dari suatu benda. Ya, lanjut. Skala nonius saja. Skala nonius adalah bagian yang menjelaskan ukuran tambahan atau ukuran keakuratan ya. Ya teman-teman ya, jangan dianggap remeh yang ini. Jadi skala nonius untuk ukuran tambahan atau ukuran keakuratan dari suatu benda tersebut. Umumnya akan dinyatakan dalam satuan milimeter atau inci. Yang terakhir, baut pengunci. Baut pengunci adalah bagian yang berfungsi untuk menahan supaya rahang akan tetap berada pada tempatnya dan bisa diukur sehingga pengukuran akan lebih akurat. Ya. Selanjutnya, nah, sampai ini masih fokus, masih semangat. Kita tes lagi ya, semangat lagi. Masih semangat ya. Selanjutnya ini ya, gambar mikrometer dan nama-nama bagiannya. Yang pertama anvil, spidol, locknot, slit, timbel, dan ratchet. Ya, yang terakhir adalah frame-nya ya. Fungsi bagian mikrometer yang pertama adalah rangkanya. Bagian luar dari alat ukur ini yang memberikan bentuk dan perlindungan untuk komponen lainnya. Skala sebuah di bagian luar kerangka dan biasanya diberi skala milimeter dan inci untuk membaca hasil pengukuran dengan tepat. Penyuplai dan bor utama. Penyuplai adalah komponen yang digunakan untuk menggerakkan ulir skrup maju dan mundur. Bor utama menyediakan ukuran akurat dari gerakan ulir skrup yang biasanya 0,05 mm per putaran penuh. Ya. Skrup mikrometer. Skrup ini memiliki ulir halus yang sesuai dengan bor utama dan memungkinkan pengukuran presisi dengan menggerakkan ulir maju atau mundur. Terakhir, timbel tombol. Timbel berada di bagian atas skrup mikrometer dan terhubung dengan skala tambahan yang diberi pembagian lebih kecil, biasanya hingga 0,01 mm atau 0,001 inci. Pembacaan pada skala tambahan ini memberikan hasil pengukuran yang lebih akurat daripada pembacaan pada skala utama. Nah, kita masuk ke angka penting, ya teman-teman.
sedikit nanti Pak saya jelaskan ini di angka penting. Angka penting adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka-angka penting yang sudah pasti atau terbaca pada alat ukur itu sendiri, ya, dan satu angka terakhir yang ditafsir atau diragukan. Sedangkan angka eksak atau pasti adalah angka yang sudah pasti tidak diragukan nilainya, yang diperoleh dari kegiatan membilang atau menghitung. Ketentuannya, yang pertama, semua angka yang bukan nol merupakan angka penting. Contoh, 6,89 ml memiliki 3 angka penting, ya. 78,99 meter memiliki 4 angka penting. 7.000, 2.000, 3 itu ada 9 angka penting, ya. Lanjut, semua angka nol yang terletak di antara bukan nol merupakan angka penting. Contoh, 1.208 meter memiliki 4 angka penting. 2.067 memiliki 5 angka penting, ya. Selanjutnya, semua angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol yang terakhir tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Contoh, 7,7000. Di situ ada 5 angka penting karena komanya di belakang, ya. Angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Contoh, 23,50000 berarti mempunyai 7 angka penting, ya. Angka nol yang selanjutnya, angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Contoh, 3500000. Berarti di situ ada 2 angka penting. Angka nol yang terletak di depan angka bukan nol yang pertama adalah angka tidak penting. Contoh, 0,000352 berarti mempunyai berapa? 3 angka penting. Ya. Nah, di sini ada aturan pembulatan. Ada aturan pembulatan di sini. Jika angka pertama setelah angka yang hendak dipertahankan adalah 4 atau lebih kecil, maka angka itu dan seluruh angka di sebelah kanannya ditiadakan. Contoh, 1, 75,494 sama dengan jadi 75,49. Angka 4 yang dicetak tebal ditiadakan. Yang ini teman-teman, ya, ditiadakan. Contoh yang kedua, 1,00839 dibuat atau dibulatkan menjadi 1,008. Kedua angka yang dicetak tebal ditiadakan. Paham ya ini, ya? Paham, ya? Jika angka pertama setelah angka yang akan Anda pertahankan adalah 5 atau lebih besar, maka angka tersebut dan seluruh angka di bagiannya yang ditiadakan. Angka terakhir yang dipertahankan bertambah 1. Nah, ini contohnya 8,95 cm dikali 25 cm, hasilnya 2223,75 cm. Dibulatkan menjadi 224 cm. Karena apa? Ya, ini 75, ini lebih dari 5. Ya, jadi dibulatkan. Jadi yang ini ditiadakan, angka 2 di belakang koma ditiadakan, tapi menambah di angka depannya. Jadi 224 cm. Ya, hasil pembulatan menjadi 22 cm. Nah, lanjut. Nah, ini ada video penggunaan jangka sorong dan mikrometer. Saya harap teman-teman melihat dengan cermat, memahami, melihat, mendengarkan video ini,
ya untuk kita nanti persiapan pengukuran ya. Oke ya. Tunggu sebentar. Untuk sosial, cara dasar membentuk dalam pada cukup panjang, yaitu alat metafora dan komentar struktur. Terlebih dahulu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang hebat yang sudah membuat animasi ini. Sebentar teman-teman, suaranya jelas? Gambarnya di depan jelas? Oke, kita lanjutkan lagi videonya ya. Saya ulangi lagi dari awal ya. Silakan bersama saya lihat. Kali ini saya akan bertutorial cara dasar membentuk dalam pada cukup panjang, yaitu alat metafora dan komentar struktur. Terlebih dahulu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang hebat yang sudah membuat animasi ini, sehingga kedua alat ini dapat divisualisasikan secara interaktif. Untuk dan Solo memiliki beberapa rahang. Yang pertama, pada rahang berbeda ini namanya rahang luar yang berfungsi untuk mengukur diameter bagian luar pembentukan. Sementara rahang ini dikatakan namanya rahang dalam yang fungsinya untuk mengukur diameter bagian dalam pembentukan. Contohnya, diameter bagian dalam suatu gelas. Bagian ini fungsinya sebagai pengunci jika kita saat melakukan pengukuran agar skalanya tidak berbeda. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk mengukur kedalaman, misalnya kedalaman tersebut. Pada bagian ini namanya skala minus. Ini juga skala minus. Pada gambar ini dalam inti, bahwa ini dalam sentimeter. Sementara ini namanya skala utama. Ini juga skala utama dengan inti dan ini dalam sentimeter. Baiklah, saat ini kita akan melakukan pengukuran pada jangka sonor. Untuk lihat skala utama, patokannya adalah angka 0. Saat ini angka 0 berada di antara 1 dan 1,1. Berarti skala yang dihasilkan adalah 1. Cara kita melihat skala 0 minus yaitu adalah skala yang berdikit. Contohnya ini, yang berdikit adalah 5 dengan 1,5. Yang berdikit antara skala minus dan skala utama itulah skala yang terbaca. Ini saat ini ditunjukkan adalah 5. Jadi skala utamanya adalah 1, skala minusnya 5. Pada jangka sonor ini, tingkat ketelitiannya adalah dalam sentimeter, yaitu 0,01 cm. Sehingga hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah skala minus dikali dengan 0,01. Sehingga pertanyaan 1 ditambah 0,05 sama dengan 1,05 cm. Baiklah, kita akan melakukan pengukuran. Nah, misalnya alat ukur ini saya letakkan di sini. Perhatikan angka 0 yang ada pada skala minus. Di sini letaknya adalah di antara 3 dan 1,4. Maka yang diambil adalah skala utamanya 1,3. Sementara skala minus yang berdikit yaitu adalah 2. Jadi angkanya karena ini 1, 2 maka skala minusnya 2. Hasil pengukurannya yaitu skala utama 1,3 ditambah dengan skala minus dikali dengan 0,01 maka hasilnya adalah 1,32 cm. Mudah bukan? Saat ini kita akan latihan untuk menggunakan alat mikrometer struktur. Sebelumnya kita mengenal bagian-bagian dari alat mikrometer struktur. Dan ini namanya poros tetap, poros geser. Yang pada bagian ini adalah skala utama dan di sini adalah skala minus. Ini fungsinya untuk mengunci dan ini pengurangan. Cara menggunakan alat ini yaitu ini bisa kita putar-putar. Cara membacanya untuk skala utama yang ini dan skala minus ini. Alat ukur ini memiliki tingkat ketelitian 0,01
pasti lebih tinggi daripada zakat orang yang tadi. Untuk itu secara utama kita perhatikan. Pada bagian yang ini itu adalah penunjuk untuk menentukan skala utama. Contoh, ini menunjukkan berarti skala utamanya 11. Dan untuk melihat skala nulis adalah garis lurus ini. Berarti skala nulisnya adalah 0, 1, 2, 3. Berarti skala nulisnya adalah 3. Skala utamanya sudah, skala nulisnya 3. Hasil pengukurannya yaitu hampir sama dengan untuk zakat pokok, yaitu skala utama ditambah minus dikali dengan 3 penelitian mikrometer studi. Karena skala utamanya 11 ditambah dengan 3 dikali dengan 0,01, maka hasilnya adalah 11,03. Kita bisa tulis 11,0 saja. Jawabannya benar. Kita mencoba sekali lagi. Skala yang ditunjukkan pada alat ini yaitu 11. Skala utamanya 11. Skala nulisnya dalam jalur ini yaitu 40. Berarti hasil pengukurannya adalah 11 ditambah 40 dikali dengan 0,01 mm. Hasilnya adalah 11,40 mm. Kita cek hasilnya. Benar. Mudah. Semoga tutorial ini membantu kalian semua yang saat ini sementara belajar tentang hal ukur yang ada di bidang SMP ataupun di SMA. Semoga membantu juga ada yang saat ini sementara belajar di rumah. Jika Anda tertarik dengan software ini, gimana teman-teman? Sudah lebih jelas lagi ya? Tadi kan melihat layar atau gambarnya saja ya, pengukuran. Nah, di sini saya tambahkan tentang video penggunaan termasuk bagian-bagiannya ya. Nah, diharapkan teman-teman lebih jelas lagi. Dari alat ukur jangka sorong dengan mikrometer. Dari teman-teman ada yang mungkin ditanyakan atau kurang jelas, silakan. Atau memang sudah jelas semua, atau masih ada yang mungkin belum paham. Silakan. Kalau memang sudah jelas semua, nanti saya bagikan lembar kerja untuk mengukur benda yang ada sudah disiapkan di meja kalian masing-masing per kelompok. Ya. Atau kalau kalian nggak mau bertanya, saya yang bertanya. Boleh ya? Boleh. Salah satunya aja. Teman-teman, kalau skala utama itu digunakan atau fungsinya untuk apa ya? Skala utama. Ada yang mau jawab? Silakan. Skala utama. Ya, silakan. Pakai ini ya, biar lebih jelas suaranya. Untuk melihat hasil pengukuran. Untuk melihat hasil pengukuran atau skala utama itu untuk membaca ukuran ya. Kasih aplaus untuk teman-teman yang sudah mulai. Masih tetap semangat tadi ya. Terus ya. Oke. Di sini saya siapkan lembar kerjanya. Nanti kalian bisa mengukur benda yang sudah disiapkan dan sesuai dengan urutannya ya. Nanti saya bagikan per kelompok di sini. Silakan ambil satu-satu. Nah itu ya. Untuk teman-teman, saya pandu cara mengisi lembar kerjanya. Sebentar, saya tampilkan dulu di proyektor.
Nah ini teman-teman. Ya. Nah itu yang sudah saya bagikan tadi itu sama seperti yang di lembar atau di depan kalian di proyektor. Di situ ada lembar kerja peserta didiknya, ya untuk pengukuran besaran panjang. Nanti di situ ada nama kelompok. Nah kelompok apa kalian buat kelompok 1, kelompok 2 boleh, ya. Nanti di situ ada nama siswa yang di kelompoknya masing-masing, terus dibuat kelasnya. Tujuannya yang pertama menggunakan alat ukur yang sesuai dengan objek yang diukur. Ya, jadi contohnya ini dengan pengertian menggunakan alat ukur yang sesuai dengan objek yang diukur. Seandainya kita mau mengukur diameter luar suatu bola, nggak mungkin kita memakai misa, kan? Nah itu jadi menyesuaikan atau sesuai dengan objek yang diukur, ya. Yang berikutnya yang kedua, di situ mampu menjelaskan bagian-bagian alat ukur jangka sorong tadi, ya. Jadi kalian mampu menjelaskan bagian-bagian alat ukur jangka sorong dan mikrometer dengan benar, ya. Yang berikutnya mampu mengukur bentuk benda kerja diameter, mampu mengukur bentuk benda kerja diameter dalam, diameter luar dan kedalaman dengan alat ukur jangka sorong dan ketebalan dengan mikrometer. Oke ya, lanjut. Nah di situ sudah ada gambar jangka sorong. Di atas mejamu nanti dibuka, ya. Lihat, siapkan jangka sorong di mejamu sudah disiapkan. Perhatikan gambar jangka sorong di berikut ini. Lengkapi bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, itu ya. Nah, di situ sudah saya buatkan di situ 1, 2, 3, 4, 5 bagiannya. Ya, nanti di sini di sebelahnya fungsi atau kegunaannya. Ya, lanjut. Nah, masukkan hasil dalam tabel di bawah ini. Jadi apa-apa yang kalian ukur itu sesuai dengan alatnya, sesuai benda yang mau diukur. Di sini dimasukkan di sini ya, ditampilkan di sini di bawah botol masuk sini. Selanjutnya tugas kalian adalah mikrometer. Ya, mikrometer sudah disiapkan di meja. Lalu di situ juga disiapkan nama bagian. Nah, nama 1, 2, 3 sampai 6. Nama bagiannya apa, fungsinya apa. Perhatikan gambar mikrometer berikut ini. Lengkapi ya bagian-bagiannya. Terus di bawahnya lagi ada tabel juga. Di situ ada buku tulis spidol. Nah, untuk mengukur pakai mikrometer cuma yang diukur ini ya. Diisi di sini. Skala utamanya berapa, skala Lewis berapa, skala utama ditambah skala Lewis hasilnya. Ya, jelas ya. Nah, satu lagi yang di jangka sorong juga sama. Di situ contoh ada balon itu, ya. Bagian yang diukur apa? Di situ ada tulis panjangnya, ya balonnya. Di situ skala utamanya berapa ditulis di situ. Nah, skala nonius, skala utama, skala nonius ditambahkan hasilnya di sini. Yang untuk pengukuran secara tidak langsung itu rumus volume masukkan di situ atau hasil rumusnya mencari rumus volume balon. Nah, ada rumusnya mungkin ya karena kali 3 dikali ya, jadi hasilnya ditaruh di sini. Kalian sudah paham? Kalau sudah paham, kalian berdiskusilah per kelompok masing-masing bagaimana caranya sesuai cara pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer dengan benar. Untuk praktek dipersilakan. Silakan.
Kalau teman-teman kesulitan dalam umur duduk, mungkin bisa berdiri lebih pasnya lagi atau berdiri boleh. Yang memungkinkan kalian atau teman-teman mengumpul dengan senyaman-nyamannya ya. Bisa ya, sebelumnya ya, jawabnya ya. Ini saling kolaborasi ya. Bisa, bisa ya. Bisa nih, bisa ya, bisa ya. Teman-teman ngukurnya tidak usah tegang ya, santai tapi pasti ya, tidak usah tegang. Ya, ngobrol boleh, sama teman saling diskusi boleh, jangan tegang. Kita santai tapi serius, bisa mengenalkan, bisa memahami, bisa menyebutkan, itu sudah bisa ya. Jadi tidak usah tegang ya, santai.
Ayo teman-teman silakan berdiskusi karena waktu berjalan ya, karena waktu berjalan.
Untuk pengukuran dan turun ada masalah, teman-teman? Ya, siap ya. Untuk yang mikrometer ada masalah? Nah, sedikit saya ingatkan kembali, untuk mikrometer itu kalau kita mau mengukur suatu benda, ya kalau sudah flash itu yang paling belakang atau resetnya itu diputar sampai bunyi klik. Ya sudah paham ya teman-teman ya. Saya sudah mengingatkan kembali ya. Silakan lanjutkan. Jadi teman-teman kita mengukur ini menggunakan alat yang tepat, menggunakan cara cepat ya, dan membaca secara cepat dan benar ya. Mengingatkan kembali waktunya berjalan ya. 5 menit sampai 10 menit lagi. Yang sudah selesai silakan kumpul di depan, di meja depan.
Oh iya, untuk teman-teman kalau cerita kolom di situ kan mungkin kurang lebar ya, kurang banyak. Jadi teman-teman boleh isi yang pentingnya ya boleh. Nah, seandainya dalam fungsinya apa gitu, ya. Karena kalau terlalu panjang nanti nggak muat. Ambil yang intinya aja. Oke guys, ada temanmu sudah mengumpulkan nih kelompok 1 sudah mengumpulkan, kelompok 2 sudah, ayo yang lain silakan ya. Nanti yang sudah mengumpulkan, jadi saya periksa dipersiapkan satu kelompoknya atau perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan ya. Silakan sini. Jadi tugas kalian nanti presentasi ke depan itu cara memakai alat ukur ya. Dicontohkan aja nanti di depan boleh. Yang kedua cara membaca hasil pengukuran ya. Dapat skala utama dari mana, dapat skala Indonesia dari mana, termasuk pembacaan hasil pengukuran ya. Gitu aja ya. Jadi kalian nanti sambil menjelaskan, mungkin juga nanti sambil dipraktekkan atau didemonstrasikan. Sudah semua? Belum ya? Oh, kelompok berapa yang belum? Kelompok 4 ya. Sebentar lagi, ayo silakan ditunggu sebelum presentasi. Jadi yang sudah siapkan temannya atau perwakilan kelompoknya, karena saya ingin melihat seberapa paham, seberapa kalian bisa mampu menggunakan alat ukur tersebut. Jadi yang kalian jelaskan yaitu cara pemakaiannya, cara pemakaian termasuk
termasuk membaca hasil pengukuran. Jadi kalian di depan sambil menjelaskan ya. Kalau yang sudah siap sambil menunggu boleh maju. Kalau yang sudah siap silakan. Untuk peserta yang pertama dari kelompok mana ini? Ya. Boleh bawa alatnya boleh. Boleh bawa alatnya ke depan. Tadi kan dari proyektor atau tampilan PPT tadi, termasuk dari pendengaran penjelasan dari Pak. Dan ini nanti kalian menjelaskan untuk teman-teman kalian juga. Nah itu, ya. Silakan yang sudah siap maju. Jangan usah takut, jangan usah malu, ya. Yang penting kalian bisa tampil, maju dan menjelaskan. Nah itu yang diharapkan. Perkenalkan nama diri, saya siapa namanya, nanti kelompok dari mana, ingin menjelaskan apa gitu ya. Silakan. Cara pemakaiannya termasuk membaca hasilnya, gitu ya. Silakan. Satu kayak sudah siap. Ayo silakan. Ayo semangat lagi. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Selamat siang teman-teman. Saya di sini akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Christopher Nathanael dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan cara penggunaan jangka sorong dan cara menghitung penghasilan dari jangka sorong. Jangka sorong sendiri mempunyai bagian-bagiannya sendiri. Yang pertama ada rahang dalam, rahang luar, baut pengunci, skala utama dan skala medius. Dan ada satu lagi pengukur kedalaman. Baik, di sini saya akan mempraktikkan cara pengukuran menggunakan jangka sorong. Di sini saya menggunakan rahang luar untuk mengukur diameter luar pada suatu benda. Di sini hasil pengukurannya 106 untuk skala utama. Skala minusnya 45. Skala pembacaan hasilnya skala utama ditambah skala minus, yaitu 106,45 mm. Baik, terima kasih dari saya.
presentasi yang saya sampaikan untuk pembacaan dan penyampaian bagian-bagian dari yang Kasoro. Terima kasih. Kasih aku dulu. Selanjutnya, Bapak lagi yang mau maju silakan. Boleh, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reverend Putra dan Dewi Destara akan mengukur suatu benda menggunakan alat ukur yang Kasoro. Sebelum mengukur, pada yang Kasoro mempunyai nama dan bagiannya masing-masing. Yang di sini adalah terang luar, terang dalam, baut pengunci, skala radius, skala utama, dan batang kedalaman. Langsung saja kami akan ukur suatu benda, yaitu balon. Skala utama 79, menurut hasil pengukuran dari kami, skala utamanya 79 dan skala nominalnya 15. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang selanjutnya kelompok 3, 4, 5 silakan. Oke, kelompok 3. Yang lain silakan. Perkenalkan, nama saya Dabayang Yandra dan sebelah saya Adrian Agus dari Saputra. Berdirinya kami di sini adalah untuk menjelaskan cara pemakaian jangka sorong. Di jangka sorong ini ada beberapa komponen, yaitu tahan luar, tahan dalam, baut pengunci, dan pakai kedalaman. Oke, kemudian. Saya akan mengukur sebuah balon. Skala utamanya adalah adalah 112 dan skala minusnya 0,10. Jadi jika ditambahkan adalah 112,10. Sebenarnya dari kami sekian, terima kasih. Saya Agus. Lanjut, satu lagi. Bapak yang belum, maju silakan. Baik teman-teman semuanya, Pak Gunawan selaku pembimbing kami, terima kasih atas waktunya untuk saya. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan
Sebelumnya perkenalkan nama saya Martin Patrick dan juga ada rekan saya ini ada Rivaldo Ferdianto. Di sini saya akan mempresentasikan bahasa sorong. Jadi beberapa bagian dalam bahasa sorong ini ada sekitar 5 atau berbagai. Yang pertama ada rahang luar. Yang kedua ada rahang dalam, ada baul penguji, ada skala utama, ada skala radius, dan juga ada batang kedalaman. Baik, langkah-langkah untuk cara menggunakan jangka sorong tersebut atau jangka sorong ini. Yang pertama, kita harus mengkalibrasi jangka sorong ini dengan cara mengendorkan atau memutar skru pengunci ini. Lalu jika sudah terkalibrasi, kita akan kembali menggeser rahang luar karena kita akan mengukur diameter luar. Baik, jika sudah kita ukur, kita buka skru pengunci, lalu kita tarik sesuai. Dan yang perlu kita perhatikan ketika membaca hasil pengukuran kita adalah jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh ketika melihat atau ketika kita melihat hasil pengukuran kita. Baik, di sini saya sudah menemukan hasil pengukuran saya, yaitu 105,05 mm, Pak. Baik teman-teman, mungkin ini presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, yang terakhir silakan kelompok 5 maju. Silakan. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan cara menggunakan jangka sorong. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid dan rekan saya bernama Andri Alfian. Dan di jangka sorong ini ada beberapa komponen yang terbagi menjadi 5. Pertama ada baul pengunci, batang kedalaman, skala radius, skala utama, ada rahang luar dan rahang dalam. Di sini saya akan mengukur sebuah pipa diameter luar. Di sini hasilnya saya menemukan 21,20 mm. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Yang sudah mempresentasikan cara berpakaian dan cara membaca. Oke teman-teman, di sini saya sudah memeriksa hasil yang kalian tulis dan isi
dari lembar kerja itu sudah saya periksa. Mungkin ada beberapa yang harus diperhatikan untuk teman-teman dalam pengumpulan menggunakan jangka sorot dan mikrometer tersebut. Dan setelah mendengarkan satu persatu kelompoknya maju untuk mewakili teman-temannya presentasi ke depan, yang garis besarnya saya anggap kalian sudah mengerti ya, sudah paham dan bisa menjelaskan cara penggunaan alat ukur dan membacanya. Kita beri aplaus untuk teman-teman yang sudah maju dan untuk kita semua. Silakan. Terima kasih ya. Untuk kita refleksi dan memperbalik kita ya. Yang sudah saya nilai, yang pertama di situ saya sudah memberikan penjelasan materi semaksimal mungkin ya, dan sejelas-jelas mungkin. Nah itu refleksi dari saya. Dan yang berikutnya, saya lihat teman-teman itu masih kurang pede berbicara di depan teman-teman kamu sendiri, menjelaskan tentang apa yang sudah kalian pahami sebenarnya, ya kan? Sudah kalian gunakan sebenarnya, tapi mungkin kurang pede atau ya mungkin belum terbiasa dengan itu ya. Nanti kita ke depannya kita lebih sering lagi, lebih belajar lagi ya. Karena di sini cara pemakaian alat ukur cuma caranya. Kalian sudah sekedar menjelaskan caranya memakainya itu. Yang kedua, membaca hasil pengukuran. Cara membaca hasil pengukuran saja sebenarnya teman-teman. Tapi kalian sudah langsung mengukur dan timbul hasil pengukuran. Kan hebat teman-teman ini kan, ya kan? Ya kan? Kan hebat. Sudah sampai situ. Padahal sedangkan saya minta itu cara pemakaiannya dan cara membaca hasilnya. Jadi contoh ini, cara membaca hasil begini teman-teman. Yang pertama kita cari skala utamanya dulu, dapat berapa. Yang kedua kita mencari garis lurus yang paling lurus di skala minus. Itu nanti nilainya berapa. Setelah itu kita akan tambahkan nih skala utama ditambah skala minus. Nah di situ hasil pengukurannya atau pembagian hasil pengukuran. Itu aja sebenarnya. Sudah mewakili kalian bisa. Ya, itu ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, lebih baiknya kita membaca doa. Silakan teman-teman yang sanggup atau mau memimpin doa untuk kita pulang nanti. Nanti sebelum pulang ya, silakan kamu maju depan. Yang sebelum pulang nanti ada tes tertulis ya. Jadi ini saya tutup dulu. Nanti sudah tutup dulu. Nanti saya bagikan lembar tes soal tes cuma berapa soal. Ya, silakan. Marilah teman-teman sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sika. Bisalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan itu, istirahat di depan. Gerak. Siap, terima kasih.
Cukup Bu, Pak Prof. Sudah Bu.